Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya selalu, semoga Anda tetap sehat dan bahagia. Syukur kepada Allah atas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Syukur kepada Allah atas kasih setianya yang selalu baru tiap hari. Teristimewa hari ini, Rabu 15 November 2023, saya Yana Pujastuti bersyukur karena dapat menjumpai Anda kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Marilah kita bersatu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, pandanglah putra-putrimu ini dengan belas kasih-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu, melakukannya, dan memberitakannya. Kami berdoa dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Penanggung Beban. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, tentu Anda setuju bahwa tiap orang memiliki masalah. Bagi orang yang mengalaminya, masalah itu merupakan beban. Sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak steril dari masalah. Kita memiliki persoalan yang merupakan beban bagi kita sendiri. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan tidak hanya menanggung beban diri sendiri, tetapi juga beban orang lain. Dan kita menanggungnya dengan rela. Artinya, kita membawa kesulitan orang lain dalam doa-doa syafaat kita. Jika dimungkinkan, kita juga memberikan bantuan yang diperlukan, entah materi, waktu, atau tenaga. Bahkan, tidak jarang kita harus membawa kesulitan orang lain itu dalam hati kita. Artinya, kita tidak sekadar mendoakan dan memberi bantuan materi lalu selesai, tetapi seringkali juga ikut dibebani dengan permasalahan itu. Mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus menanggung beban sesama? Barangkali itulah protes kita. Bahkan menambahkan, aku bukan pahlawan dan tidak perlu menjadi pahlawan bagi orang lain. Aku sendiri sudah banyak beban. Saudara, mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus menanggung beban sesama? Hal itu karena kita mengasihi Allah. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 20 dan 21 tertulis, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dengan kata lain, kita belum melayani Allah bila kita tidak melayani sesama kita. Saudara, dalam menanggung beban sesama, sesungguhnya diri kita sendiri juga akan mengalami penghiburan. Itu juga dialami Daud saat dikejar-kejar Saul. Daud yang letih dan stres sampai di Gua Adulam. Dia ingin beristirahat untuk mengurangi ketegangannya. Tetapi Tuhan malah mengirim orang-orang yang bermasalah. Kitab Samuel yang pertama pasal 22 ayat 2 mencatat, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran,
setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi justru karena membantu orang-orang yang bermasalah itu, Daud akhirnya dapat mengatasi persoalannya. Rasul Paulus menasihati kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan khawatir, sebab kita akan dapat menanggung beban sesama kita karena kekuatan dari Kristus, Sang Anak Domba Allah yang sudah menanggung penderitaan dan dosa dunia. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur kepadamu. Engkau telah menanggung beban dosa dan beban kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk mencerminkan kasih-Mu dengan rela dan sukacita menanggung beban sesama kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara. Selamat menjadi penanggung beban.